Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Berjumpa lagi bersama Ibu Ayu Wulandari di mata pelajaran Sejarah Peminatan kelas 10. Nah, dalam pembuatan video pembelajaran ini, Ibu bekerja sama dengan Ibu Paragita Dia Amarwati dan Bapak Dedi Sulaiman. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajarannya, jangan lupa video pembelajarannya di like, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya ya nak, biar video kita bisa lebih berkembang dan bisa bermanfaat, berguna bagi semuanya. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas mengenai kehidupan awal manusia Indonesia. Nah, di sini ada budaya. Budaya merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa yang dimiliki manusia, baik sebagai makhluk, individu, maupun sosial. Setiap manusia yang berakal tentunya akan menghasilkan kebudayaan, begitu juga manusia purba. Kebudayaan selalu berkembang mengikuti tingkatan-tingkatan zaman. Nah, pada tingkatan permulaan budaya, manusia membuat alat-alatnya sangat sederhana. Contohnya seperti terbuat dari batu, tulang, duri ikan, dan kayu. Nah, pada zaman Paleolitikum, kebudayaan pada zaman ini perkembangan cukup lambat karena alam yang tidak stabil. Alat-alat yang digunakan pun masih sangat sederhana karena hanya berupa pecahan-pecahan batu. Secara garis besar, kebudayaan zaman Paleolitikum dibagi menjadi kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Nah, di sini ada kebudayaan Pacitan. Nah, alat-alat batu dari Pacitan ditemukan oleh von Koningswald pada tahun 1935. Peralatan dari kebudayaan Pacitan berupa kapak genggam, kapak penetak, alat-alat serpi. Bentuk dari setiap peralatan pun bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan. Dan di sini juga ada kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Ngandong ditemukan di Ngawi, Jawa Timur. Peninggalannya berupa kapak genggam, alat serpi, dan peralatan dari tulang. Nah, peralatan dari tulang ini digunakan untuk menggali mata anak panah dan menguliti binatang. Manusia pendukung dari masa Paleolitikum 1. Pithecanthropus erectus, yaitu dari kebudayaan Pacitan, Homo wajakensis dari kebudayaan Ngandong, dan Homo sudensis kebudayaan Ngandong juga. Nah, pola hidupnya berburu dan mengumpulkan makanan atau hunting and food gathering, atau bisa disebut dengan nomaden. Pada masa ini belum ditemukan adanya bentuk kepercayaan, bahkan penguburan mayat juga belum dilakukan. Zaman Mesolitikum. Perkembangan kebudayaan pada zaman ini lebih cepat daripada sebelumnya. Karena kenapa? Karena kondisi alam sudah mulai stabil, manusia pendukungnya sudah cukup cerdas, dan peralatan yang digunakan sudah cukup baik ya, atau lebih baik dari masa sebelumnya karena peralatan batunya sudah ada yang dihaluskan. Sudah mulai mengenal pembuatan gerabah, yaitu benda pecahan belah yang terbuat dari tanah liat. Bentuk-bentuk peninggalan pada zaman Mesolitikum ini yaitu Joken Modern Dinger merupakan tumpukan kulit siput dan kerang yang telah membatu, dan menurut Abruzos merupakan gua-gua tempat tinggal manusia purba, dan kebudayaan tulang dan kebudayaan batu. Dan kebudayaan tulang sampung. Nah, ditemukan pertama kali oleh Van Steens Kellenfield. Dinamakan kebudayaan tulang sampung karena sebagian besar alat yang ditemukan terbuat dari tulang. Meskipun sebagian besar peralatannya terbuat dari tulang, namun peralatan batu masih tetap digunakan seperti alat-alat serpi dan kapak genggam. Kebudayaan Toala. Nah, kebudayaan Toala pertama kali ditemukan oleh Fritz Saracen dan Paul Saracen. Peralatan yang dihasilkan oleh kebudayaan Toala adalah
seperti alat-alat serpi, peralatan tulang, batu penggiling, gerabah, dan kapak genggam. Dan juga kebudayaan kapak genggam Sumatera. Kebudayaan kapak genggam Sumatera berasal dari kebudayaan Bason Habins di Indochina. Kebudayaan ini ditemukan oleh Van Stens Kellerfeldt pada 1925. Hasil dari kebudayaan ini berupa kapak genggam, batu-batu penggiling, pisau, batu, alat, dan lesung batu. Manusia pendukung dari zaman Mesolitikum adalah manusia cerdas atau Homo sapiens. Pola kehidupannya berupa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, dan sebagian telah menetap dan bercocok tanam secara sederhana atau berladang. Pada masa ini telah ditemukan seni lukis yang berhubungan dengan kepercayaan terhadap roh nenek moyang, animisme, dinamisme, dan totemisme. Telah ditemukan adanya bukti-bukti penguburan mayat. Zaman Neolitikum. Nah, kebudayaan pada zaman Neolitikum sudah sangat maju dibandingkan sebelumnya, sebab kondisi alamnya sudah stabil. Kebudayaan Neolitikum menjadi dasar dari kebudayaan Indonesia sekarang. Contoh dari peradaban Neolitikum seperti peradaban lembah sungai Indus dan peradaban lembah sungai Efrat Tigris. Peninggalan dari kebudayaan ini adalah kapak persegi, kapak lonjong, dan gerabah. Kapak persegi. Nah, kapak persegi atau biliung persegi merupakan kapak batu yang terbuat atau berbentuk persegi dengan bagian sisi bawahnya dibuat tajam. Nah, dan kapak persegi juga ditemukan hampir di sebagian besar wilayah Indonesia seperti di Sumatera, Jawa, dan Bali. Beberapa kapak persegi terbuat dari batu-batu yang indah dan biasanya digunakan untuk upacara adat, simbol kebesaran, alat barter, dan jimat. Kapak lonjong. Nah, kapak lonjong berbentuk lonjong atau bulat telur dan pada ujungnya yang lancip digunakan untuk tangkai. Sebagian besar kapak lonjong ditemukan di wilayah Indonesia Timur seperti di Sulawesi, Maluku, Flores, Papua. Di Papua kapak ini sangat masih digunakan hingga sekarang. Kapak lonjong juga ada yang terbuat dari batuan indah dengan fungsi alat upacara, alat barter, simbol kebesaran, dan jimat. Gerabah. Apa itu gerabah, anak-anak? Gerabah dalam zaman Neolitikum memegang peranan penting sebagai wadah atau tempat, ya. Gerabah tersebut dari tanah liat yang dibakar dan beberapa ada yang dibuat dengan motif indah. Gerabah banyak ditemukan di Jawa dan di Sumatera. Pada masa ini, gerabah banyak digunakan karena pola kehidupan yang menetap, sehingga diperlukan penyimpanan makanan jangka panjang. Manusia pendukung pada masa Neolitikum terbagi menjadi 1. Proto-Melayu dan Deutero-Melayu untuk wilayah Indonesia Barat, dan 2. Papua Melanesoid untuk wilayah Indonesia Timur. Pola kehidupan hidup menetap secara sederhana dan membentuk perkampungan, dan juga hidup dengan berladang, bersawah, dan beternak. Telah mengenal adanya kepercayaan. Dan pada zaman Megalitikum, kebudayaan Megalitikum adalah kebudayaan yang menghasilkan bangunan-bangunan monumental yang terbuat dari batu-batu besar. Kebudayaan Megalitikum sebenarnya muncul di akhir masa Megalitikum. Sebagian besar hasil kebudayaan Megalitikum berkaitan dengan praktik-praktik kepercayaan atau religi. Peninggalannya yaitu berupa menhir. Nah, merupakan tiang atau tugu batu yang terbuat dari batuan tunggal yang berfungsi sebagai sarana pemujaan terhadap roh nenek moyang, sebagai penghormatan terhadap orang yang telah meninggal, dan sebagai tempat menampung kedatangan roh.
Dolmen merupakan meja batu yang berfungsi sebagai tempat meletakkan sesaji persembahan. Dolmen memiliki banyak kombinasi seperti dolmen yang kaki-kakinya berupa menhir seperti yang ditemukan di Sumatera Selatan, dolmen yang digunakan sebagai kubur batu di bagian bawahnya seperti yang ditemukan di Jawa Timur, dan dolmen yang diletakkan di atas punden berundak. Kubur peti batu, peti jenazah yang terpendam di dalam tanah berbentuk persegi panjang yang terbuat dari lempengan batu. Sarkofagus. Apa itu sarkofagus, anak-anak? Sarkofagus merupakan peti jenazah yang berbentuk seperti lesung dan memiliki tutup di atasnya. Dan waruga yaitu peti jenazah kecil yang berbentuk kubus dan memiliki tutup seperti atap rumah. Dan juga ada punden berundak-undak, bangunan pemujaan yang bertingkat-tingkat, biasanya terdapat di atas bukit. Bentuk yang bertingkat-tingkat memiliki makna untuk mendekatkan manusia kepada Sang Pencipta. Di atas punden berundak terkadang diletakkan sebuah dolmen yang berfungsi sebagai meletakkan sesaji. Zaman logam. Nah, pada zaman logam disebut juga dengan zaman perundagian. Telah ada pembagian kerja secara jelas. Pada zaman ini, di Indonesia mendapatkan pengaruh dari kebudayaan Dongsong atau Vietnam. Pada zaman logam, peralatan yang banyak ditemukan di Indonesia terbuat dari perunggu. Teknologinya, teknik bivalve. Teknik membuat benda logam dengan menggunakan dua cetakan yang dirapatkan dan diberi lubang di tengahnya. Cara ini dapat digunakan berulang-ulang. Dan juga ada teknik cure perdu, ya. Teknik pembuatan benda logam dengan menggunakan cetakan dari lilin dan tanah liat. Cara ini hanya dapat digunakan sekali saja. Dan juga ada di peralatan seperti kapak corong, kapak yang bagian atasnya berbentuk corong, kapak corong yang salah satunya bagian isinya memanjang disebut candrasa, nekara, genderang besar yang terbuat dari perunggu, dan muko, genderang seperti nekara namun ukurannya lebih kecil dan biasanya berfungsi sebagai alat musik. Oke, baiklah anak-anak, di perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi. Nah, perkembangan ekonomi pada masa awalnya manusia purba hidup dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan atau hunting and food gathering. Mereka melakukan berburu dan mengumpulkan makanan karena belum dapat menghasilkan makanan sendiri, sehingga harus bergantung pada alam. Pada masa ini, manusia hidup berkelompok dalam jumlah kecil untuk memudahkan mobilitas atau perpindahan. Dalam perkembangannya, manusia purba mulai bercocok tanam dan berladang. Pada masa ini mereka sudah mulai tinggal di goa-goa. Karena sudah dapat menghasilkan makanannya sendiri, maka mereka tidak lagi hidup secara nomaden. Manusia pendukung dari masa ini adalah Homo sapiens, dan peralatan hidup pada masa ini sudah lebih baik dari sebelumnya dan telah ada pembagian kerja. Pada tahapan yang terakhir, manusia purba sudah dapat melakukan pelayaran dan perdagangan. Pada masa ini, mereka telah bertempat tinggal menetap dalam perkampungan-perkampungan. Mereka dipimpin oleh kepala suku yang dipilih berdasarkan kekuatan. Pada masa ini juga telah ada pembagian kerja yang lebih kompleks lagi. Masa ini menjadi dasar bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Dan sistem kepercayaan. Sini ada animisme, yaitu kepercayaan terhadap roh-roh nenek moyang. Dinamisme, kepercayaan kepada benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan atau kesaktian. Dan totemisme, kepercayaan terhadap hewan yang dianggap suci atau memiliki kekuatan gaib. Oke anak-anak, terima kasih banyak. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai berjumpa.